Wa min ayatihi, dan termasuk min kan dari, tapi maknanya termasuk, dan termasuk di antara ayatihi, tanda-tandanya, itu tanda-tanda yang menunjukkan kebesarannya, kemahakuasaannya dan kemahaesaannya, dan tanda-tanda yang menunjukkan kepengaturannya adalah al-jawari, kapal-kapal yang berlayar di lautan bahar. Namanya katakan kapal jawar yang berlayar. Kenapa kapal namanya kapal? Al-jawar, karena jawar itu berlayar. Dan di antara tanda-tanda yang menunjukkan kebesarannya, kemahakuasaannya, kemahaesaannya, kemahapengaturannya adalah al-jawar, kapal-kapal yang dibikin oleh manusia yang berlayar di lautan. Kal-a'lam, kapal-kapal itu jika dipandang oleh manusia bagaikan gunung-gunung. Kan ada kapal-kapal besar, dipandang dari bawah itu bagaikan gunung-gunung, tapi bagi Allah kecil kan. Menurut pandangan manusia itu seperti gunung besar-besar. Kapal di sini adalah contoh saja. Khususnya, tapi pada umumnya kendaraan, baik pesawat terbang ataupun angkutan darat ataupun hewan-hewan yang ditunggangi, semuanya alat transportasi. Apa tanda-tandanya? Ini dia. Kapal itu bisa berlayar atas izin Allah, atas hukum-hukum yang telah dia tetapkan di lautan. Dia juga memberikan ilham, petunjuk-petunjuk kepada manusia-manusia tertentu sehingga mereka bisa merancang semenjak kapal kecil sampai kapal besar. Semenjak daripada sampan yang terombang-ambing sampai kepada kapal-kapal persiar, semuanya al-jawari, di lautan seperti gunung. Yasha, jika dia Allah tu menghendaki, yasha, yuskin sakana, diam sehingga berhenti. Dia memerintahkan angin itu supaya berhenti bertiup. Dulu kapal-kapal kan berlayar karena angin, namanya kapal layar. Ada layarnya yang ditiup angin. Tentu awal mula ayat ini turun, tentu yang terbayang bagi orang-orang zaman itu bukan kapal bermesin sekarang atau bukan kapal uap, tapi kapal yang memang pakai layar. Mengandalkan angin bertiup. Jika dia kehendaki, yuskin, dia menenangkan, menghentikan. Yuskin itu kan sekata sakana, diam, tak bergerak. Maka berhenti dan diamlah angin itu bertiup. Nah, fazlalna, maka jadilah kapal-kapal itu rawakid, terhenti, tidak bergerak di atas zahrihi, di atas permukaan laut. Dan ini menakutkan. Kalau tidak ada angin, berada di tengah lautan luas. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syukur. Semuanya itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang banyak bersabar dan bersyukur. Mari kita pahami sedikit. Tadi sudah kita jelaskan kapal itu hanyalah salah satu contoh. Itu kapal layar.
Masalahnya bukan layarnya. Masalahnya, jika Allah yang Maha Kuasa, Maha Perkasa itu berkehendak, mau kapal layar, mau kapal tongkang, mau kapal uap, kapal pakai mesin, kapal secanggih apapun, atau kapal induk sekarang namanya. Jika dia berkehendak, bukan anginnya, jika dia berkehendak, sesuatu yang menyebabkan kapal itu bisa berlayar tiba di kapal layar, sesuatu yang menyebabkan kapal itu bisa berlayar kalau kapal uap, yang menyebabkan kapal itu berlayar kalau dia pakai mesin canggih, kapal layar, kapal persiar, atau kapal induk, jika dia berkehendak bisa saja terhenti bergerak. Namanya rawakid. Jadi bukan masalah anginnya, tapi masalah yasha. Kalau negara-negara sombong sekarang kan Amerika sombong dengan kapal induknya, memuat sekian pesawat di atas kapal induk, ada lapangan besar di atas kapal induk. Tapi jika dia berkehendak, jangan ke kapal induk, kapal amai, kapal biai, kapal lama pun dia hantam semua. Penyebabnya macam-macam. Bisa datang badai, gelombang, atau peluru kendali, macam-macam. Itu penyebab-penyebab saja. Jadi semulanya dia berjalan tenang, ditiup oleh angin sepoi-sepoi, sehingga bisa orang naik sampai orang kepada alamat dan tujuan, atau nelayan-nelayan bisa menangkap ikan dan seterusnya. Itu namanya tanda-tanda kebesaran Allah. Berlayar dengan mudah, bertiup angin sepoi. Tapi ingat, jika dia berkehendak, di sini kata-kata yasha. Allah itu masyiah, Allah berkehendak. Allah itu iradah, Allah punya keinginan. Jika dia ingin, jika dia berkehendak, adakah yang bisa menghalangnya? Tidak. Adakah yang bisa menghentikannya? Tidak. Adakah yang bisa menghambatnya? Tidak. Karena kekuatan itu miliknya. Dia itu Al-Qawi, yang maha kuat. Matin lagi maha kokoh. Alam ini berada di bawah kendalinya, di bawah perintah dan titahnya. Ini yang harus dipahami. Jika dia berkehendak, tidak ada yang tidak bisa. Sehingga dikatakan Masya Allah. Masya Allah. Kita terbiasa Masya Allah tidak sama panjang. Masya Allah gitu. Masya Allah. Ma satu, sya'a dua, Allah tiga. Apa yang sya'a Allah kehendaki, kana, jadi dia. Ada. Berarti apa saja yang dia kehendaki, ada dia. Jika dia berkehendak, ada. Bisa. Wa man lam yasha', dan apa saja yang tidak dia ingini, dia kehendaki, lam yakun, tidak ada dia. Jika dia berkehendak ada, idza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Jadilah, maka ada dia. Ini dia. Nah, jika dia berkehendak, kamu pamerkanlah kekuatanmu, kecanggihan teknologimu. Seperti membuat kapal-kapal besar, atau di angkasa, di udara, pesawat-pesawat udara, atau di daratan dengan aneka macam jenis kendaraan-kendaraan. Jika malah, tapi jangan lupa, makanya ada yang namanya kapal yang tenggelam, seperti Titanic misalnya. Ada pesawat yang jatuh, penyebabnya ada yang ketahui, ada yang tidak ketahui. Bahkan di darat, tiba di mobil, habis ada orang. Dan seterusnya. Di lautan, di angkasa, di darat, ada alat transportasi, ada. Lancar, ya.
Tapi suatu saat nanti, jika dia berkehendak, tiba di kapal, hancur dia. Kalau tidak angin yang tenang, tiba di kapal layak, atau mesinnya rusak, atau ada kendala lain sehingga dia terombang-ambing di lautan, tidak bisa bergerak. Au yubik hunna, ayat ke-34, atau dianya Allah tu yubik hunna, yubik wabaka, menghancurkan, membinasakan, atau dia membinasakan mereka dengan mendatangkan gelombang dahsyat, tornado misalnya. Kalau di udara, ini lebih menakutkan lagi. Bagi kita-kita yang telah pernah mengalami turbulensi naik pesawat, setiap pesawat yang jauh lah, ke Makkah lah, itu sering mengalami itu. Memasuki ruangan hampa udara, jatuh ke bawah. Amboi kawan-kawan naik pesawat pertama kali ke Makkah, itu dia sekali itu naik itu, ya banyak macam Allah Akbar, Allah Akbar, subhanallah, subhanallah. Kena turun, tampuk ke bawah. Atau melalui jalan buruk di udara. Di jalan udara itu ada pula aspalnya, tidak aspal beton gitu. Banyak jalan buruk, ruruh bunyinya kan. Jadi baik di lautan ataupun di udara ataupun di darat, jika dia berkehendak, dia yubikhunna, mereka dia binasakan dengan penyebab-penyebab, alasan-alasan itu, yang penting ujungnya binasa. Semuanya bima kasabu, lantaran apa yang mereka berbuat. Jadi intinya kebinasaan, kesengsaraan, kecelakaan, azab, siksa itu adalah bima kasabu, disebabkan apa yang mereka perbuat. Jika Allah berkehendak, kapal-kapal itu tidak bergerak di lautan. Tiba di kapal layar, angin berhenti bertiup. Tiba di kapal-kapal modern sekarang, mesinnya rusak, tidak bisa diperbaiki, segala macam. Termasuk kapal selam. Di angkutan darat juga begitu, di pesawat juga begitu. Jika dia berkehendak, atau dia ingin membinasakannya, tiba di kapal datang badai dahsyat, tiba di daratan terjadi kerusakan atau masuk jurang atau bertabrak dan segala macam, itu namanya penyebab. Di angkasa pesawat jatuh, pesawat hilang kendali, macam-macam lah. Semuanya itu terjadi bima kasabu, disebabkan apa yang mereka usahakan. Itu berupa dosa-dosa, kesalahan, kejelekan, termasuk sikap dan sifat rupa keangkuhan, kesombongan, jumawa. Seakan-akan tidak ada kekuatan yang bisa mengalah. Tuhan pun saya lawan katanya. Kan itu bahasa orang kemarin. Tuhan pun saya lawan. Hebat dia. Tetapi bagaimanapun juga Allah itu ya'fu an katsir, dia maafkan juga. Dia memaafkan banyak sekali. Walaupun manusia sudah bagaimana begitu, kita sudah melakukan berbagai macam hal-hal yang bikin dosa, kesalahan, tapi jika dia berkehendak, dia maafkan karena dia pemaaf. Jadi sangkut atau hubungan dengan ayat kemarin begitu, ujungnya sama-sama memaafkan. Musibah terjadi lantaran sama-sama dosa, lantaran sama-sama kesalahan dan perbuatan manusia. Maka tidak satu pun yang namanya petaka, bencana, azab dan siksa itu atau musibah terjadi itu melainkan adalah bima kasabu. Kalau di ayat yang ke-30 yang kemarin bunyinya ya fa bima kasabat aidikum, kan begitu. Sekarang bima kasabu, disebabkan
apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Nah, dapat kita lagi pelajaran atau kesimpulan di sini bahwa di sini Allah menjelaskan kepada kita bahwa di antara tanda-tanda yang menunjukkan kemahabesaran, kemahaperkasaannya adalah apa yang dijadikan manusia sebagai alat transportasi. Memang manusia yang bikinnya, tapi yang memberikan hidayah, petunjuk, ilham, ide kepada manusia itu kan Dia. Yang kedua, janganlah manusia ini angkuh sombong lantaran mampu dan bisa, sanggup. Jangan bangga. Sebab jika dia berkehendak tiba di kapal, penyebab kapal itu bergerak bisa dihentikan. Kalau angin yang menggerakkan, angin bisa berhenti. Jika mesin rusak-rusak. Jika teknologi bisa kacau. Jika satelit bisa kacau. Kan kita sama-sama lihat di televisi bahwa Iron Dome itu bisa berbalik lagi memukul mereka karena dikacaukan, diretas ya. Itu dia. Pelajaran berikutnya bahwa itu semua adalah lantaran kesalahan manusia, perbuatan manusia, tetapi ada yang dimaafkannya, ada yang tidak dimaafkannya. Nah, urusan memaafkan dan tidak dimaafkan urusan Allah.